agama Islam, nikah itu perintah. Sering kita dengar waktu tasakuran, walimahan itu, ternyata nikah itu adalah sunnah Rasul. Yang sering kita dengarkan itu, tidak salah. Tidak salah, memang beberapa hadis menerangkan. Ya, tetapi sebenarnya ada hukum yang lebih tinggi. Nikah tidak sekedar sunnah Rasul, tapi nikah itu perintah. Itu saya cantumkan itu surat 24 ayat 32 itu dalilnya. Bahwa nikah itu adalah perintah Allah. Ya, itu. Di samping itu nikah adalah sunnah Rasul. Jadi komplit. Jadi kedudukannya Al-Qur'annya dulu. Al-Qur'annya. Jadi kalau nikah itu perintah, siapa orang Islam yang kemudian berniat tidak nikah, dosa itu. Berarti tidak taat. Nah, itu berarti tidak taat, ya kan gitu, Pak. Karena nikah itu perintah. Jadi kalau kemudian ada orang, aku gak ada kawin, nah, berarti melanggar, tidak taat. Padahal Allah memerintah pada kita, ati Allah, taatlah kamu kepada Allah. Ya. Nah, baik. Setelah kita banding nanti ini, di situ ada tanda salib itu ya. Menurut agama Nasrani, nah, Alkitab, ya, Korintus yang pertama pasal 7 ayat 1. Adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istri. Terus melompat ke ayat 6 dan ayat 7. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Jadi menurut agama Nasrani, nikah itu bukan perintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan wa atiullaha wa rasulahu la'alakum turhamun. Astagfirullahaladzim. Ibu serta Bapak sekalian, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan hidup dan dalam keadaan beragama Islam, serta diberikan kemampuan dan kemudahan untuk melakukan kegiatan ini. Semoga apa yang kita lakukan senantiasa bermanfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad SAW dan seluruh pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Agar kajian ini senantiasa diridhoi Allah, marilah sama-sama kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak yang saya hormati, saya pernah buat istilah Islam itu enak. Islam itu enak. Loh, enaknya di mana? Bukan makanan. Ya, memang bukan makanan, tapi istilah saya Islam itu enak. Enaknya apa? Kalau orang Islam itu akan melakukan ibadah, ya, mesti ada dalilnya. Tidak boleh sakarpe dewe, ya. Itu satu. Bapak yang lain tidak begitu. Bisa dibanding. Yang lain bisa dibanding. Melakukan ibadah tanya dalilnya, bingung itu. Ya, itu contoh. Ya, jadi misalkan kita bapak-bapak hari Jumat, kenapa tidak sholat duhur, kok sholat Jumat? Dalilnya ada, surat Al-Jumu'ah. Ya, kenapa kita belajar menuntut ilmu? Dalil semuanya ada. Jadi tiap melakukan apa-apa dalilnya mesti ada. Saya begini karena ini. Saya tidak begitu karena ini larangannya. Itulah Islam enak. Kita buat perbandingan saja. Orang Kristen ke gereja hari Minggu, tidak ada dalilnya itu. Yang jelas di sini hari ke-7 Sabat, hari Sabtu. Itu satu contoh saja. Atau juga yang lain-lain. Orang-orang yang belum Islam atau tidak Islam. Waalaikumsalam.
Seperti yang pernah saya sampaikan di Al-Falah itu, pembinaan mu'alaf itu. Bu, Bapak, dulu sampean belum Islam. Pernah ke gereja, pernah ke pura, pernah ke kelenteng. Iya, pernah. Ketika sampean masuk tempat ibadah sampean itu, kaki mana yang masuk dulu? Tidak ada tuntunan. Islam ada tuntunan, kanan masuk dulu, dan seterusnya. Itulah yang saya maksud Islam itu enak. Mengerjakan sesuatu harus ada dalilnya. Yang kedua, Islam itu enak. Apa yang akan kita lakukan ada contoh. Jadi kita tidak boleh meraba-raba ya opo kebingungan. Nah, ada contohnya. Kita puasa, ada contohnya. Startnya kapan? Finishnya kapan? Berapa lamanya? Kita sholat ada contohnya. Dimulai dari apa sholat itu? Diakhiri apa? Dan dari awal sampai akhir itu di situ ada gerakan-gerakan doa-doa apa saja. Nah, jadi pada intinya kalau saya mengatakan Islam itu enak, asalkan kita mau belajar. Kalau kita tidak belajar ya jarene kira-kira rumangsaku. Umat Islam masih banyak yang ini. Lho sampean kok ngono? Lah jere iko. Nah, jere iko. Dalilin dia wis gak dalil-dalilan pokok jere iko. Nah, contoh Bapak, Ibu. Ini hadis. Bukhari Muslim ada menerangkan barang siapa yang umroh di bulan Ramadan, pahalanya sama dengan pahala ibadah haji. Kemarin ketika saya mendengarkan Radio SS itu kan saya kemarin waktu saya dalam perjalanan Lumajang Jember, saya bilang dengan teman-teman di mobil, gak bener itu, walaupun itu Bukhari Muslim gak bener. Lu gak benernya di mana Pak? Kalau memang umroh di bulan Ramadan itu pahalanya sama seperti haji, rukun Islam kelima gak ganggu itu. Cukup dengan umroh bulan Ramadan. Nah, pemahamannya gimana? Ya kita pahami bahwa umroh di bulan Ramadan itu memang punya nilai yang besar. Jangan lalu disamakan. Sama dengan orang-orang Islam yang suka ziarah Wali Songo itu. Ziarah Wali Songo 7 kali sama dengan ibadah haji. Gimana Pak? Bener? Lu kok bener? Waktunya. Sekali ziarah itu berapa? 6 hari. Ini komplit. 9 wali ya, Wali Songo itu. Ya, itu 6 hari. Nah kalau 7 kali ziarah Wali Songo 42 hari. Podo karo ngaji, podo waktune. Tapi jangan lalu disamakan sama itu. Nanti rusak nanti. Ya dah, nanti rusak. Baik, itulah. Iya, itu kan 6 hari, Bu. Sekali perjalanan kalau komplit loh ya. Kecuali kalau cuma hanya 2 atau 3 wali. Ya, misalkan anggone Ampel itu ya, Gresik, Lamongan itu udah sore sudah bisa pulang gitu ya. Itu kan ada beberapa wali. Tapi kalau Wali Songo sampai ke Demak sana 7 hari, 6 hari itu. Baik, itulah jadi intinya kita ini harus banyak belajar sehingga kita bisa merasakan Islam itu enak. Dari segi ibadah kita punya dalil. Dan itu ditunjang dengan ayat 1736 itu yang sering kita sampaikan itu. Wala takfu ma laisa laka bihi. Jangan kamu melakukan sesuatu, jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak mengetahui ilmunya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati pasti dimintai pertanggungjawaban. Baik. Pagi ini kita bicara tentang pernikahan. Komplitnya di situ saya tulis ada 4 masalah itu ya. Nikah, talak, rujuk, idah, rujuk. Ya, ini komplitnya. Menurut agama Islam, nikah itu perintah. Sering kita dengar waktu tasakuran, walimahan itu, ya, nikah itu adalah sunnah Rasul. Yang sering kita dengarkan itu, tidak salah. Tidak salah memang beberapa hadis menerangkan. Ya, tetapi sebenarnya ada hukum yang lebih tinggi. Nikah tidak sekedar sunnah Rasul, tapi nikah itu perintah. Itu saya cantumkan itu surat 24 ayat 32 itu dalilnya. Bahwa nikah itu adalah perintah Allah. Ya, itu.
Di samping itu nikah adalah sunnah Rasul. Jadi komplit. Jadi kedudukannya Al-Qur'annya dulu. Al-Qur'annya. Jadi kalau nikah itu perintah, siapa orang Islam yang kemudian berniat tidak nikah, dosa itu. Berarti tidak taat. Nah, itu berarti tidak taat. Ya kan gitu, Pak. Karena nikah itu perintah. Jadi kalau kemudian ada orang, aku gak ada kawin, berarti melanggar, tidak taat. Padahal Allah memerintah kepada kita, ati Allah, taatlah kamu kepada Allah. Ya. Nah, baik. Setelah kita banding nanti ini, di situ ada tanda salib itu ya. Menurut agama Nasrani, nah, Alkitab, ya, Korintus yang pertama pasal 7 ayat 1 adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istri. Terus melompat ke ayat 6 dan ayat 7. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Jadi menurut agama Nasrani, nikah itu bukan perintah, kelonggaran. Hanya karena takutnya masuk pada masalah pencabulan, perzinahan. Maka nikah, jadi bedanya di situ. Islam nikah perintah. Di sini nikah bukan perintah. Malah kalimat yang pertama jelas, adalah lebih baik bagi laki-laki kalau tidak kawin. Dan ibu bapak perlu ketahui, ini bukan firman Allah. Ini bukan ucapannya Yesus. Kalau di situ Korintus, itu Alkitabnya di sini dimulai dengan surat kiriman Paulus kepada orang Korintus, begitu bunyinya. Jadi jelas bahwa ajarannya Paulus, gitu ya. Jadi di sini jelas ini. Surat Paulus kepada orang Korintus. Jadi ayat-ayat yang ada di surat-surat ini berarti semuanya adalah ajarannya Paulus, gitu ya. Termasuk yang saya tulis di situ, ya. Baik. Itulah tentang perbedaan yang prinsip. Menurut Islam nikah perintah, ya. Menurut Alkitab, ya, tidak perintah, hanya sekedar kelonggaran. Bahkan penekanannya lebih baik tidak nikah. Seperti aku di sini siapa? Paulus. Jadi aku di sini adalah Paulus, itu ayat 1 itu ya. Adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Ya, tetapi bahaya pencabulan itu ya. Jadi itu baik ya. Pada ayat 8-11 lanjutannya itu ya, orang yang tidak kawin, janda-janda tetap membujang, kalau tidak dapat menguasai diri, baiklah kawin daripada terjerumus hawa nafsu. Kepada orang-orang yang telah kawin, jadi ini kepada orang yang kawin. Kalimat berikutnya, aku tidak. Lagi-lagi Paulus menekankan dirinya. Jadi Paulus memberi contoh, memberi anjuran untuk tidak kawin. Jadi sangat benar. Loh, jangan mengatakan Yesus kan tidak kawin, Pak. Iya, tapi walaupun Yesus tidak kawin, Yesus tidak pernah ngomong seperti ini. Ya, walaupun Yesus tidak kawin ya, tapi di buku yang kapan sempat beredar tahun berapa itu, yang sampai ada Maria Magdalena, anak dan sebagainya itu ya. Baik. Sekarang kita lanjutkan ya, komentar. Bandingkan mana yang sesuai dengan akal, yang sesuai dengan fitrah manusia. Kawin atau dilarang kawin. Nah, ini. Dan pahami manfaat dan akibat. Nah, ini. Kalau orang itu paham tentang manfaat dan tidak ada aturan Allah yang tidak bermanfaat. Semua aturan Allah pasti bermanfaat selama kita mau berpikir menggunakan akal kita. Contohnya surat 3, 190 dan 191. Ya, di sini tidak saya tulis itu. Inna fi khalqis samawati wal ard. Surat 3, 190 dilanjutkan 191. Itu ketemu ucapan manfaat. Kalimat terakhir di 191 itu. Iya. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Terus siapa orang berakal itu? 191? Yaitu
orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Jadi orang yang menggunakan akal pikirannya, setelahnya memperhatikan ciptaan-ciptaan Allah, setelahnya memperhatikan aturan-aturan dibuat oleh Allah, mereka berkata, "Rabbana ma khalaqta hadza batila." Ya Allah, tidak sia-sia Engkau menciptakan ini. Bukan sekedar penciptaan yang bisa kita lihat ini saja, termasuk aturan yang diberikan oleh Allah. Tidak ada aturan yang sia-sia. Perintah, manfaat kalau dilaksanakan. Ya, perintah kalau tidak dilaksanakan, ya rugi kita. Allah menyuruh nikah, kalau tidak nikah, ya rugi. Tetapi Islam komplit. Ketika orang itu sudah saatnya nikah, tapi dengan berbagai pertimbangan, aku tak beresi adik-adikku dhisik. Kebetulan orang tua saya meninggal, saya anak barep, umpamanya begitu ya. Saya punya tanggungan adik-adik. Ya tidak apa-apa. Tetapi bagaimana untuk supaya tidak terjerumus pada perzinahan? Diatur. Ya, diatur. Puasa, diatur supaya tidak terjerumus pada perzinahan. Jadi di 191 inilah ya, tidak ada sesuatu ciptaan Allah itu yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Ya Allah, ya, tidak ada ciptaanmu yang sia-sia, termasuk Allah membuat aturan-aturan hidup ini tidak ada yang sia-sia. Salah satu Allah membuat aturan nikah. Manfaat, apa manfaatnya? Ya, kalau kita perdalam di surat Ar-Rum itu diantaranya, surat 30 ayat 21 itu diantara manfaatnya. Ya, ada dua istilah di situ. Yang pertama Allah menyatakan litaskunu ilaiha, agar kamu merasa tentram di sampingnya. 30 21 wa min ayatihi ya. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Satu. Terus? Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang, rasa kasih dan sayang. Jadi Allah mengatur kita menyuruh nikah, sudah disiapi. Jodohmu dari jenismu sendiri. Pengertian dari jenismu sendiri itu manusia, jodohnya manusia. Jangan diartikan seperti LGBT itu ya, laki-laki jodohnya laki-laki. Mereka memahami ayat ini. Ini loh. Salah dalam memahami. Jadi manusia jodohnya manusia. Dua hal yang terkandung di dalamnya. Mengapa kita diperintahkan nikah oleh Allah? Di surat 30 21. Litaskunu ilaiha, agar kamu merasa tentram. Jadi orang sudah nikah itu tentram. Jangan sampai orang sudah nikah malah, kalau ada rumah tangga begitu, jangan menyalahkan Qur'annya. Perlu introspeksi, apa yo kehidupan saya dalam rumah tangga kok. Nah, itu harus introspeksi. Yang kedua, selalu menjadi keinginan, tujuan, baik kemanten maupun orang tuanya, ya, hidup berumah tangga dalam keadaan sakinah, mawaddah warahmah. Inilah manfaat. Manfaat yang lain, dengan menikah nanti akan insya Allah terlahir anak-anak yang jelas nasabnya. Ini jangan lupa, karena tidak nikah pun ya lahir, ya, tanpa nikah pun lahir. Tapi satu, nasabnya tidak jelas. Nah kalau sudah nasab tidak jelas, panjang ini hubungannya. Karena ada hubungannya dengan pernikahan. Lebih-lebih kalau anak yang lahir di luar nikah ini perempuan, siapa besok walinya? Kalau tadi dia laki-laki, apakah punya hak waris? Dan seterusnya. Jadi dengan menikah jelas terlahir anak-anak, jelas nasabnya, ya. Sehingga hubungannya dengan pernikahan, dengan hak waris dan sebagainya. Itulah diantara manfaat
pernikahan. Ya. Dan masih banyak lagi, ya, masih banyak lagi. Adapun di sini, nah akibat, situ kan saya cantumkan, dan pahami manfaat dan akibatnya. Apa akibatnya kalau tidak kawin? Nah, yang sudah pernah saya sampaikan di sebuah buku yang judulnya, ya, yang di situ menerangkan tentang perzinahan. Salah satunya saya lampirkan di lembar kedua itu. Ya, akibat tidak kawin, ya, itu. Jadi Kristen dibolehkan kawin, Katolik yang tidak boleh kawin, pastor, uskup, kardinal, paus. Kalau Kristen semuanya boleh, pendeta-pendeta mereka boleh kawin. Tapi Katolik ada larangan. Nah, ya, jemaatnya boleh. Ya, jemaatnya boleh kawin, ya, tapi pemimpin mereka dari mulai yang terendah, pastor, atasnya pastor, uskup, atasnya uskup, kardinal, yang paling atas paus yang di Vatikan itu, semuanya itu tidak boleh kawin. Loh kenapa? Ya sudah menjadi keyakinan mereka, ya, sudah menjadi keyakinan mereka. Rupanya mereka malah nurut Paulus, lebih baik laki-laki itu tidak kawin seperti aku. Nah, bicara manfaat dan akibat, apa akibatnya kalau tidak kawin? Ini. Jadi biarawati jadi korban perzinahan. Malah yang pernah, ingat saya pernah saya sampaikan, saya tunjukkan bukunya itu, ternyata menangkal, itu, di gereja Vatikan, tidak tanggung-tanggung itu, ya, terjadi perzinahan. Siapa yang berzina? Ya, yang dizinai siapa? Ya itu, tidak tanggung-tanggung, dan itu resmi, sempat dipublikasikan dalam sebuah koran internasional, resmi itu, dan juga sudah terbit dalam satu buku itu. Itu. Andai kata berita itu bohong, kan sudah disomasi, sudah dituntut, Pak. Lebih-lebih menyangkut paus, ya. Nah itulah akibat. Ya. Orang Islam harus paham dan taat mengenai aturan, syarat agar perkawinannya sah menurut agama dan juga beres menurut aturan pemerintah. Orang Islam kadang-kadang kan hanya mengambil satu sisi, Pak. Yang dalam kemasyarakatan sering kita dengar nikah siri. Nikah siri. Menurut agama sah mboten? Sah, asal semua persyaratannya terpenuhi. Ya, jadi nikah siri. Nikah siri itu kalau saya memahami pernikahan sing gak diworo-woro. Tapi ini harus terpenuhi semua. Jadi mempelainya jelas, ya, Islam, walinya jelas, ya, sesuai dengan wali menurut aturan, ya. Kemudian ada ijab kabul, ada mahar, ada saksi, beres. Ya, cuma tidak diworo-woro kan itu, ya, itu. Jadi yang di masyarakat pengertiannya tidak begitu. Nikah siri itu umumnya nikah sing sluman selamat itu. Malah kadang-kadang lari ke tempat lain, walinya pakai wali hakim. Padahal orang tuanya masih ada. Tidak sah ini. Kalau saya mengatakan tidak sah itu, karena tidak mengikuti persyaratan yang ada. Wali itu ada aturannya kok. Bapak kandung tidak ada. Saudaranya bapak kandung yang laki-laki. Boleh paman, boleh Pak D. Tidak ada karena bapaknya anak tunggal, sudah meninggal pisan. Saudara laki-laki mempelai dan seterusnya. Jadi ada aturan, tidak boleh saenake. Lah karena memang terbawa kepada asmara, dicegah, tidak mau, ya, ini lari kawin di tempat lain, wali hakim. Nah, kalau sudah gitu cacat, tidak sah. Jadi harusnya ya ikuti aturan agama dan juga aturan pemerintah. Artinya pemerintah apa? Ya sudah, kita daftarkan resmi KUA, ya, ya. Sehingga apalagi kalau itu pegawai, begitu anak lahir bisa dimasukkan ada tunjangan.
istri ya ada tunjangan. Tapi kalau tidak ada surat nikah, ya tidak bisa masuk. Ya. Tetapi paling aman adalah kalau dua-duanya kita ikuti. Ya. Baik, yang garis pinggir 2. Ya. Orang yang dilarang untuk dinikahi. Jadi nikah itu ibadah. Jadi semua orang yang akan nikah harus tahu bahwa nikah itu adalah ibadah. Karena nikah itu ibadah itu ada aturannya. Tidak boleh sakarepe dewe. Di antara aturannya itu 1, 2, 3, 4 itu. Ya, dilarang nikah dengan orang musyrik, itu aturan. Yang kedua dilarang nikah dengan orang kafir, itu aturan. Yang ketiga dilarang nikah dengan pezina, itu aturan Allah semuanya itu. Yang keempat dilarang menikah dengan wanita-wanita, ya kan? Ini ada keterangan di situ, agak panjang itu ayat 22 dan 23 itu. Ya, di situ terangkan. Jangan kamu nikahi ibumu, jangan kamu nikahi mertuamu, jangan saudaramu dan seterusnya. Nah, itulah aturan. Jadi kalau aturan ini dilanggar, ya tidak sah. Salah satunya misalkan mengumpulkan 2 bersaudara, termasuk di ayat 23 kan itu. Ya, mengumpulkan 2 bersaudara. Dinikah sekaligus atau dinikah lain waktu, sama tidak sah itu. Kecuali kalau yang satu sudah meninggal atau sudah cerai. Jadi misalkan saya nikah dengan seseorang, lalu cerai, lalu saya nikah dengan adiknya, boleh. Ya, atau ini sudah mati, lalu nikah dengan adiknya, boleh. Tapi kalau ini masih hidup, kemudian nikah dengan adiknya, ini tidak boleh. Mengumpulkan 2 bersaudara, walaupun nikahnya beda tahun. Ya, jadi Islam itu luar biasa memang. Nah ini nih harus ditaati. Di dalam Alkitab sama sekali tidak ada aturan sampai segitu itu. Makanya saya katakan Islam itu enak. Ya. Syaratnya yaitu kita harus betul-betul mempelajari. Tanpa kita mempelajari, kita tidak akan tahu. Ya. Masih banyak orang Islam yang dalam pernikahan sak karepe dhewe, ya. Nah, itu. Juga pahami wali, ijab kabul, mahar, saksi, walimah, gitu ya. Wali ada aturannya, ijab kabul ada aturannya, ya. Mahar diterangkan oleh Rasulullah, sebaik-baik mahar itu yang tidak memberati. Tapi kan ada daerah-daerah tertentu maharnya kan harus sapi sekian pasang umpamanya, kan masih ada itu daerah tertentu itu. Nah, jadi kalau seperti itu kebiasaan, bukan aturan Islam. Menurut Rasulullah mahar itu, mas kawin itu yang tidak memberati. Ya musyawarahkan. Dek, besok apa menyuwun mahar apa? Yes, sidik mas. Apalagi calon istri ngerti suaminya kondisinya begitu. Ya. Nah, kalau artis kan enggak, Pak. Silahkan Anda mengawini aku, tapi maharnya harus wah, dan seterusnya. Baik, jadi itu. Terus ada saksi. Dan ini masih diperlakukan sampai hari ini masih, Pak, tertib. Malah saksi sekarang kedua belah pihak harus menunjukkan KTP, fotokopi KTP yang deniknya itu, supaya jangan sampai ngaku-ngaku. Nanti kalau ada apa-apa bingung dicari, tidak ada. Ya, jadi menjadi saksi itu kan ada resiko tanggung jawabnya. Ya, di samping yang menyaksikan bukan yang hadir itu saja, Allah yang menyaksikan itu. Cuma yang tercatat ya 1 dari pihak laki-laki, 1 dari pihak perempuan. Sungguhnya yang hadir semuanya juga saksi, ya, lebih-lebih Allah. Di dalam Alkitab juga ada larangan pernikahan yang tidak seiman. Jadi kalau di Al-Quran ada larangan nikah dengan orang musyrik, ada larangan nikah dengan orang kafir yang tidak seiman. Ternyata di Alkitab ada. Cuma sekarang ini justru orang-orang Nasrani banyak yang ingin nikah dengan wanita Islam. Apa tujuannya? Kristenisasi, pemurtatan. Nah, orang Islam sendiri karena sudah
keburu dengan rasa cinta kepada pemuda tadi, sulit untuk dicegah. Di sini. Untuk itu Ibu, saya sering menyampaikan Bapak dalam pengajian di tempat lain, kalau kita punya anak perempuan, ada yang PDKT, ada yang PDKT, yang melakukan pendekatan, tanyakan yang paling utama agama. Tanyakan dulu agamanya. Jangan sampai anak ini sudah sering apel, cinta semakin bersemi, kita tidak pernah menanyakan agamanya. Sing ditakokno kuliahe, sing ditakokno kerjoe, dan seterusnya. Begitu tahu anak ini tidak Islam, pemuda ini tidak Islam, orang tuanya baru bereaksi, jangan dilanjutkan nak. Tidak mudah. Memutuskan sejoli yang seperti itu tidak mudah. Nah, disitulah maka, ayo, ya, ini betul-betul kita. Di dalam Al-Hadis diterangkan itu. Jadi Islam itu, ya itu punya patokan, tidak asal. Kalau laki-laki ingin nikah dengan wanita yang cantik, salah mboten? Memang ada aturannya. Wanita ingin nikah dengan laki-laki yang ganteng, nggak salah. Wong itu memang ada aturannya. Ya, ingin nikah dengan orang yang kaya, nggak salah. Ya, ingin nikah dengan orang yang punya kedudukan, nggak salah. Tetapi kata Rasulullah, jangan itu yang kamu jadikan dasar utama. Jangan itu yang kamu jadikan dasar utama. Jadikan pertimbangan, ya. Tapi jangan dijadikan dasar utama. Apa dasar yang utama? Agama. Kalau sudah ini yang dijadikan dasar utama, 1, 2, 3 itu sudah susah. Agamanya tidak direken. Masuk bojoku gak sholat gak apa-apa, yang penting membelanjani aku cukup. Nah sudah. Gak sholat gak apa-apa, yang penting aku dibelanjani cukup. Aku digalakno omah gedong dan sebagainya, karena suami saya kaya. Jadi yang dilihat cuma materi. Jangan itu. Rasul mengatakan 1, 2, 3 silakan jadikan pertimbangan. Apalagi ini 4 kena KB, luar biasa, subhanallah. Dan yang terang kalau sudah agamanya kena, insya Allah, walaupun tidak cantik, walaupun tidak ganteng, kalau orang itu agamanya ngerti, insya Allah, gak ndadekno mangkle hati, kan gitu. 1, 2, 3 kenapa oleh Rasulullah tidak dijadikan pertimbangan utama? 1, 2, 3 itu tidak abadi, Bapak. Tidak abadi. Agama ini kunci. 1, 2, 3 tidak abadi. Lupa, sekarang cantik, sekarang ganteng. Senggol truk sampah, gak karu-karuan, cuwil kabeh. Gak iso ganteng ya. Gak sido Mas, agar sampean Mas. Apa? Nung sampean mari ke senggol truk sampah, cuwil kabeh. Wis gak ganteng. Tidak abadi. Harta juga begitu. Ya, semula akan nikah dengan itu. Tapi ternyata setelahnya dikirimi arus pendek, habis. Gak sido Mas sampai melarat. Ya, begitu pula yang ketiga, kedudukan. Ya, kedudukan. Wingi jadi menteri. Ya, saiki durung mulai. Sik nginep nang ngene terali besi. Oleh karena itu Islam jelas. Terutama 1, 2, 3, 4 itu musyrik, harga mati itu sudah. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Nah sekali lagi di Alkitab ada larangan, jangan nikah dengan orang-orang yang tidak seiman, itu ada aturan. Ya, tapi sekali lagi pemuda-pemuda Kristen kadang-kadang kitabnya diabaikan. Ya tidak pemuda atau orang Kristen sendiri kitabnya juga diabaikan. Contoh yang menonjol Bapak Ibu, sukar sekali bagi orang yang kaya bisa masuk surga. Lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada orang kaya masuk. Diabaikan kitabnya. Lah nek ngreken niku gak iso masuk surga, kudu melarat. Nah, sama dengan ini, larangan nikah. Ada larangan nikah dengan orang yang tidak seiman. Tapi enggak diperhatikan ini. Ya kan? Nah, dia punya dalil pokok seneng.
Tapi mengapa mereka mengabaikan itu dan sering terjadi nikah dengan penganut agama lain, terutama dengan orang Islam? Kristenisasi, pemurtatan. Kemarin kan sudah saya terangkan itu sikap orang kafir terhadap agama Islam, sikap orang kafir terhadap orang beriman, sikap orang kafir terhadap Al-Quran. Nah, salah satu sikap orang kafir terhadap orang Islam itu ya dia berusaha memurtadkan. Nah, di ayat kemarin kan sudah cukup banyak yang saya terangkan itu. Sikap orang kafir terhadap orang beriman. Satu saja tujuannya. Ya apa carane wong sing beriman jadi kafir? Dengan segala cara yang ada. Lebih-lebih di sini ada ayat segala sesuatu halal bagiku. Pengertian segala sesuatu halal itu bukan sekedar makanan minuman, tapi segala cara apa saja ia boleh lakukan. Yang penting tujuannya tercapai. Segala sesuatu halal bagiku. Jadi memurtadkan orang Islam dengan cara bantu sembako secara rutin halal. Nyata, bahkan menzinai, memperkosa. Ingat saya sudah pernah saya terangkan waktu di jadi seorang murid madrasah aliyah perempuan itu yang biasa sehari-hari naik bimo, naik angkot itu. Kemudian suatu dibarengi dengan seorang perempuan juga yang berjilbab. Tapi yang ini pura-pura Islam. Akrab. Setiap hari ketemu di angkot, akrab. Karena akrab, suatu ketika si murid aliyah ini yang Islam ini diajak main-main oleh wanita berjilbab yang pura-pura ini. Kemana? Gereja. Diperkosa. Itu saya punya bukunya itu. Diperkosa itu. Ya saya. Nah seperti itu ya. Jadi kenapa dia seperti itu? Ya ini segala sesuatu halal bagiku. Jadi yang penting tujuannya tercapai. Insya Allah Korintus ya. Bentar ya. Korintus yang pertama pasal 6 ayat 12. Korintus yang pertama pasal 6 ayat 12. Jadi Korintus itu di sini mesti didahului surat Paulus yang pertama kepada jemaat Korintus. Jadi 1 Romawi itu Korintus yang pertama, karena ada Korintus yang kedua. Di sini jelas ya. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Ya. Jadi masalah halal di sini bukan sekedar makanan ya, tetapi segala cara apa yang ia bisa lakukan, ia lakukan untuk mencapai tujuan. Walaupun ini juga menyangkut makanan. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Jadi bukan soal makanan saja, tapi saya menggarisbawahi segala suatu halal bagiku itu artinya apa saja yang ia ingin lakukan halal. Yang penting tujuannya tercapai gitu ya. Islam enggak. Islam itu tujuan harus baik, harus dicapai dengan cara yang baik. Itu. Jadi orang Islam itu tidak boleh bertujuan tidak baik. Kita bertujuan tidak baik itu sudah dicatat oleh Allah, tapi belum dosa. Ketika seseorang bertujuan tidak baik, akan mencuri, akan apa, belum berdosa. Tetapi kalau tujuannya tadi, niat tadi dilaksanakan, baru ditulis dosa. Sebaliknya,
Orang Islam bertujuan baik, berniat baik, sudah ditulis oleh Allah, dipahalai. Sejak kemarin ibu, bapak sudah berniat sesuk Rebu yang ngaji rek. Mudah-mudahan saya bisa ikut. Sudah dipahalai oleh Allah. Dan ternyata hari Rebu sekarang betul-betul datang ngaji. Allah memberikan pahala dengan berlipat ganda. Ingin amal, ketika ada edaran, diperlukan dana ini, lalu kita berniat, insya Allah saya besok baru niat sudah dipahalai. Disinilah bedanya ya, Islam dengan selain Islam. Ya. Baik, jadi ayat-ayat yang saya sebut di sini yang ada tanda palang itu adalah ayat-ayat yang melarang. Ya, melarang orang Nasrani nikah dengan yang tidak seiman ya. Di kitab Ulangan pasal 7 ayat 3 sampai ayat 6 dan seterusnya itu semuanya larangan. Tapi sekali lagi mereka sudah tidak menghiraukan kitabnya. Sehingga saya pernah menyatakan, kenapa umat Islam mundur? Kenapa orang Nasrani maju? Penyebabnya sama, satu penyebab saja. Mereka sudah meninggalkan kitab sucinya. Umat Islam meninggalkan Al-Quran, mundur wes. Orang Nasrani meninggalkan Alkitab, maju malahan. Karena kalau dia tetap berpegang ini nggak maju. Di situ bedanya. Umat Islam justru banyak yang meninggalkan Al-Quran walaupun tidak semuanya ditinggalkan, tapi banyak ayat-ayat Allah yang kemudian tidak dilaksanakan, diabaikan dan sebagainya. Ya itulah, tidak sekedar mundur, tapi celaka itu ya. Baik, itulah tentang perkawinan. Di lembaran itu saya gandengi satu lembar, ya, contoh ya Bapak Ibu, Uskup Agung Milingu diminta bertobat. Kenapa? Dia seorang uskup, dia sendiri nikah. Di atasnya pastor, jadi paling muda itu pastor. Atasnya pastor, uskup. Atasnya uskup, kardinal. Atasnya kardinal, paus. Jadi kalau Kristen semuanya boleh. Pendeta Kristen boleh kawin ya. Ini Katolik. Ya. Kenapa Uskup Agung ini diminta bertobat? Ceritanya adalah si uskup sendiri itu nikah. Ini istrinya, dokter ini. Ini istrinya. Dia sendiri nikah, tapi dia juga mendukung pastor-pastor yang menikah. Jadi salahnya double. Wis ndek dhewe nikah malah mendukung pastor yang menikah. Tidak sekedar mendukung pastor menikah, malah dia mendirikan organisasi. Jadi mendirikan organisasi untuk membela pastor-pastor yang menikah. Di situ diterangkan di panah yang sebelah kanan atas itu Bapak. Kemarin Milingu mengatakan akan tetap membela para pastor yang menikah. Milingu telah membentuk kelompok advokasi. Seperti itulah. Jadi melawan kepada paus dengan terang-terangan. Ya, nah, jadi kalau kita baca intinya cuma itu. Ya. Uskup Milingu ini, ya, Uskup Agung Milingu ini dia sendiri menikah dan kemudian malah membela pastor-pastor menikah. Dia ditegur, diultimatum sama paus, tapi dia rupanya menter, tidak peduli. Ya, Bapak, belum saya lampirkan di situ ya. Ada contoh lain itu. Akibat tidak menikah, ratusan pastor menuai skandal. Skandal apa? Ya, perzinahan. Di sini terangkan. Bahkan ada kalimat yang tidak enak di sini. Paus Benediktus XVI mengundurkan diri
dari tahta kepausan pada awal bulan 2013 lalu, koran Italia La Repubblica pada Kamis tanggalnya mengungkap salah satu alasan pengunduran diri Benediktus XVI adalah karena diduga terkait kasus skandal seksual yang terjadi di gereja Katolik. Ya, jadi di sini jelas ratusan pastor menuai skandal. Skandal apa? Ya perzinahan. Ya. Kenapa mereka melakukan perzinahan? Manusia itu punya nafsu syahwat. Ya. Mestinya harus disalurkan tetapi dilarang. Nah ini pastor terendah ini, pastor. Atasannya pastor ya itu tadi, uskup. Nah ini atasannya pastor itu uskup. Ternyata uskup ini terang-terangan dia yang menikah dan membela pastor-pastor yang menikah. Ya. Lanjut di sini atasnya, di atasnya uskup kardinal. Yang belum saya lampirkan itu kardinal. Juga dia mundur. Kenapa? Kasus minimal dia kontraselibat. Artinya tidak cocok dengan ajaran harus hidup membujang. Maka sampai di Vatikan, nah ini tanggal berapa ini? 1 November 2008, clipping saya ini. Ya. Gelar psikotes buat calon pastor. Saya clipping gini tak suwim penuh. Ya, kenapa? Ya memang bidang saya di sini supaya kalau saya ngomong, nah itulah. Jadi kalau saya mengatakan loh kardinal kena kasus ini loh, pastor kena kasus ini loh, pendeta kena dan sebagainya. Jadi ini sampai diadakan tes, psikotes buat calon pastor. Dites apanya? Kira-kira kamu mampu ndak, kuat ndak membujang sampai mati? Di sini. Kalau kira-kira tidak kuat, ya jangan jadi pastor. Saya ingat kemarin waktu saya di Lumajang itu ada 700 pelamar karyawan di rumah sakit Muhammadiyah sepanjang Lumajang. Lalu dites, ya wawancara, ya macam-macam itu. Ya. Nah, dari tes itu ya termasuk tes tentang keagamaan, tes tentang kesiapan karena Anda akan menjadi karyawan di rumah sakit Muhammadiyah. Ya. Sanggupkah Anda mengikuti aturan-aturan? Ada anak yang pinter tapi tidak cerdas. Pinter karena tes tulisnya bagus dan lain-lain tapi tidak cerdas. Ditanya begitu dia mengatakan, ya saya pikir dulu Pak. Ya langsung tidak diterima. Yang diperlukan itu tidak sekedar dia kerjanya tapi juga ya sama dengan sekolah Kristen itu juga ingin kader-kader yang beragama Kristen dan sebagainya itu. Baik, inilah Ibu. Jadi supaya kita tahu, ini loh akibat tidak nikah. Ya. Yang jadi korban biarawati. Ya. Ya. Yang jadi korban biarawati. Bahkan di buku yang saya punya itu, ketika ada biarawati yang dizina itu melapor, mereka malah disuruh menggugurkan kandungannya atau dipecat dari kebiarawatiannya itu. Baik, kita lanjutkan. Talak. Talak. Menurut agama Nasrani, jadi di Alkitab itu membingungkan. Di satu ayat ada larangan talak. Ya. Jadi di satu ayat ada larangan talak. Sesuatu yang sudah dipersatukan oleh Allah jangan dipisahkan. Ya, itu dalilnya itu. Kadang-kadang di undangannya orang Kristen kalau undang pernikahan ada ayat itu, biasanya dicantumkan itu. Ya. Injil Korintus pasal 1, Injil Korintus yang pertama pasal 7 ayat 12 sampai 15 diterangkan. Ya, ya. Boleh beristrikan atau boleh bersuamikan seorang yang tidak beriman. Jadi pernikahan campuran menurut Kristen boleh, tapi di ayat lain justru tidak boleh. Gitu ya.
Dan jangan kamu ceraikan mereka kecuali kalau mereka minta cerai. Nah, larangan cerai, ingat saya dulu sudah pernah saya sampaikan ya, larangan cerai ya. Menurut Injil Matius ada ayat, kalau kamu menceraikan istrimu, berilah surat talak. Kalimat itu berarti kan boleh. Kalau kamu menceraikan istrimu, berilah surat talak, berarti kan boleh. Nah, tapi pada ayat yang lain itu, cerai itu hanya dibolehkan karena sebab perzinahan. Jadi kalau bukan sebab perzinahan, cerai dalam agama Kristen dilarang. Nah, sekarang kita melihat kenyataan, walaupun agamanya, Alkitabnya melarang, tapi mereka tetap saja terjadi perceraian. Cuma istilahnya, oh saya tidak cerai kok Pak. Nah, pembatalan pernikahan. Ya podo ae ya. Nah itu. Nah, yang janggal di sini Bapak Ibu, Putri ngasah nih Putri, Alkitab Putri, ya. Ngasah Alkitab. Nah ini perlu dibacakan, tolong dibacakan. Markus 10 ayat 1 sampai 12. Iya, Markus. Iya. Markus 10 ini supaya kita tahu agama Nasrani itu begitulah. Markus pasal 10. Pasal 10 ayat 1 sampai 12. Iya. Yesus mengambil 12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama 12 orang itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya dan Yakobus anak itu Matius Bu. Yang ini Markus Bu. Kalau itu yang pengen baca itu Matius mungkin. Iya, Markus iya. Jadi ini saya ambilkan dari Injil Markus pasal 10. Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang sungai Yordan, dan di situ pun orang banyak datang mengerumuni dia. Dan seperti biasa, ia mengajar mereka pula. Maka datanglah orang-orang Farisi, dan untuk mencobai Yesus, mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Inilah pertanyaan masyarakat kepada Yesus ya. Jawabnya pada mereka, ya. Apa perintah Musa kepada kamu? Terus? Mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hati ya. Justru karena ketegaran hati pula, maka Musa menuliskan perintah itu untuk kamu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukanlah dua, melainkan satu. Inilah dalilnya tidak boleh bercerai ya. Kalimat yang ini lanjut. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan. Nah, dipertegas itu apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan. Terus ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Coba di sini bandingkan ya. Jadi kita ulang ya, sebentar. Ayat 11, barang siapa menceraikan istrinya
lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Jadi laki-laki perempuan, suami istri cerai. Terus yang laki-laki kawin dengan perempuan lain, zina ini. Ini zina. Begitu pula perempuan yang diceraikan tadi. Nanti ada ayat berikutnya. Iya, terus. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Jadi orang yang sudah bercerai, baik ini laki-laki, baik ini perempuan yang sudah bercerai, lalu ia kawin, zina ini. Nah, ini ayat-ayat ini kan perlu kita ketahui. Ya. Islam, menurut Islam boleh tidak bercerai? Ya. Halal, tapi dimurkai oleh Allah. Ya. Artinya apa? Kalau tidak saking kepeksoe, jangan masuk pada perceraian. Nah, di sini. Dan ada tahapan. Bagaimana kalau rumah tangga lagi goyang? Ada tahapan. Enggak ujuk-ujuk buyar. Nek sinetron kan mesti gitu. Saya cerai kamu sekarang. Itu sinetron ya dah. Itu sinetron mesti begitu. Saya cerai kamu sekarang. Sinetron. Ya, tidak mencerminkan agama sama sekali sinetron itu. Ya, yang gitu-gitu. Baik. Jadi ayat ini kita perlu tahu ya. Perbandingannya terutama orang yang sudah terjadi talak. Setelah perceraian, kalau yang laki-laki nikah dengan perempuan lain berarti zina. Kalau yang perempuan nikah dengan laki-laki lain juga berzina. Itulah ayatnya. Sekarang ayat lain. Kalau tadi Markus 10, nah sekarang ayat lain supaya ibu bapak ya, tahu bedanya di sini. Keindahan Islam biar lebih nampak. Injil Lukas. Matius, Markus, Lukas ya. 16 ayat 18. Monggo. Tiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina. Jadi ayat ini sama dengan Injil Markus pasal 10 ayat 11 dan 12 sama. Ya, jadi sama, ada kesamaan ya. Jadi cerai lalu nikah dengan orang lain, zina. Yang ini juga gitu, cerai, nikah, zina. Islam, andai kata terjadi perceraian, lalu nikah, silakan. Cuma masih ada urutannya. Maka di tema yang itu kan saya tulis nikah, talak, iddah, rujuk. Ya. Di Kristen, karena perceraian tidak boleh. Ya kan gitu ya. Berarti tidak ada namanya iddah, tidak ada cerai. Di Islam ada. Kemungkinan bisa kejadian-kejadian ini bisa terjadi. Talak. Halal tapi dimurkai oleh Allah. Jangan sampai dalam rumah tangga itu terlalu gampang mengucapkan cerai. Bagaimana kalau terlanjur? Sering ada tamu ke rumah itu, Ustaz, sampean ngomong mentalak istri sama itu sadar atau karena emosi? Talaknya karena emosi, insya Allah tidak jatuh talaknya. Tapi jadikan pelajaran, ojo bolak-balik ngamuk titik emosi. Ya, nah, kan sering terjadi itu. Itu di hadis. Ya, di hadis itu. Ya, jadi ya itu makanya jangan sekali-kali mengarah ke sana. Walaupun itu dengan tidak dengan kalimat yang langsung. Sindiran. Timbangan ribut-ribut ini oleh aku Mas. Odo sakjane. Ya, atau yang laki-laki suka nakut-nakuti. Sampeyan angel-angel tak toto. Ancaman itu ya jangan, permintaan untuk ya sudahlah,
selesaikan dengan baik. Gimana? Kalau memang belum bisa ketemu menyelesaikan masalah, ada 3 malam silakan berpisah. Pisah ranjang, tapi satu atap. Jadi pengertian pisah ranjang itu masih satu atap. Yang satu di kamar depan, yang satu di kamar belakang. Itu hanya 3 malam. Kenapa? Biar cepat selesai masalahnya, saling berpikir. Ternyata kalau 3 malam kok masih belum bisa selesai, masing-masing silakan utusan untuk mendamaikan. Jadi pihak laki-laki, keluarga laki-laki silakan, siapa? Keluarga perempuan juga siapa? Berunding. Ya apa iki arek-arek iki? Wis anak-anak kok ribut ae, umpamanya begitu ya. Nah, yang datang ini harus orang yang bijak. Jangan orang yang mempunyai perasaan tidak suka. Gak apa-apa nduk, pegatan ono sing daftar. Rusak ini ya. Jadi yang namanya apa? Mediasi ya. Nah, mediasi ya. Jadi ada orang yang sama dengan di pengadilan itu loh. Di pengadilan agama kan begitu. Kalau ada gugatan cerai, hakim itu tidak langsung tuk, enggak. Silakan. Nah, ada mediasi dulu, mediator. Udah seminggu sidang lagi. Seminggu sidang, gimana? Enggak bisa Pak Hakim ini masih gini-gini nih. Cobalah saya kasih seminggu lagi. Sidang tunda. Nah, baru kalau setelahnya itu masih saja ngeyel, baru dilanjutkan sidang. Kenapa Anda menceraikan istrinya? Karena istri saya begini nih. Baik, sidang minggu depan saksi. Benar enggak ucapannya suami ini? Tuduhannya pada istri begini nih. Sudah beberapa saksi diajukan, sidang selesai. Minggu depan si perempuan silakan saksi. Nah, mungkin kan mesti menyanggah ya. Enggak Pak Hakim, saya tidak seperti yang dikatakan oleh suami saya itu. Tapi justru suami saya itu anu gitu ya. Nah, di situ. Jadi memang kalau melihat sidang perceraian itu, kecuali dua-duanya emang wis podo karepe ya, podo karepe, gak suwe-suwe ya. Itu baik. Nah, disitulah kembalinya apa? Agama. Kalau agama dipahami, insya Allah tidak semudah itu. Karena dampaknya luas. Lebih-lebih kalau sudah punya putra. Anak-anak yang nakal-nakal itu adalah karena broken home. Dari keluarga yang broken home ini ya, akhirnya apalagi setelahnya itu masing-masing ya, sing kene ya nikah maneh mbuh anakku, sing kene ya di sini yang banyak menjadi masalah itu. Jadi Islam itu sebenarnya seperti itu. Ya. Talak. Setelahnya talak ada namanya masa iddah. Nah. Orang Islam banyak yang salah paham. Iddah itu apa toh? Iddah itu masa nunggu. Ini ada. Tidak boleh menikah sebelum masa ini terlewati. Ya, jadi iddah itu masa tunggu. Nah, jadi iddah. Iddah ini ada beda. Iddahnya suami istri yang bercerai, ya, iddahnya suami istri yang ditinggal mati suami, beda. Ya, sama-sama iddah tapi beda. Ya, satu istri perceraian, ya, istri yang diceraikan oleh suami. Ya, jadi perceraian. Kenapa kalau saya ngomong istri? Laki-laki tidak ada iddah kok. Laki-laki tidak ada iddah. Ya, pagi ini hakim memutuskan buyar, besok nikah halal itu. Ya, pagi ini istrinya meninggal dikubur, meneh kawin sah. Paling masyarakat ngomong nemen rek. Tapi secara hukum sah. Secara hukum sah. Ya dah, cuma itu tadi loh. Nah, jadi iddah ini ya dah, ada aturannya.
untuk iddah yang pertama, seorang istri yang diceraikan oleh suami. Surat 2. Jadi iddah itu masa tunggu. Ya, artinya tidak boleh menikah sebelum waktu ini terlewati. Jadi misalkan setelahnya perceraian itu ya, terus ada orang laki-laki yang bermaksud itu ya, bermaksud itu ya, menginginkan menikahi seorang wanita yang baru bercerai tadi. Jawabannya sabar. Sampai kapan? 3 kali suci. Ya, jadi bukan 3 bulan ya, 3 kali suci. Katakanlah ya, 3 kali suci. Jadi misalkan sekarang bercerai, lalu besok pagi menstruasi. Setelahnya bersih berarti 1. Lalu kemudian menstruasi lagi berarti 2. Walaupun ini belum 1 bulan. Walaupun sekarang ini besok men 1 sudah. Nah, jadi hitungannya bukan bulan tapi 3 kali suci. 3 kali kuruk. Ya, nah itu ya. Jadi andai kata ada laki-laki yang mendekat, ya, sabar. Sampai kapan? 3 kali suci. Tapi ingat, di samping mengatakan sabar ini juga ada ini kan masa iddah ya Bapak. Di samping tidak boleh nikah sebelum ini terlampaui, tapi mantan suaminya masih ada hak untuk rujuk. Nah, ini kan harus diketahui. Jadi mantan suaminya masih ada hak untuk rujuk, menikahi dia lagi. Selama ini belum habis masa waktunya loh ya. Dan bagaimana cara rujuknya? Apa pakai ngundang? Enggak. Ya. Datang mengatakan hari ini kamu saya istri lagi. Oh enggak ada. Maaf saksi. Enggak. Oh, engkau ini masih dalam batasan itu. Maaf ya Dek. Ya. Aku ini emosi. Tapi ingat ada batasan. 1, ya Mas, coba ini loh ya. Permintaan maafmu tak kabul no. Coba ini ya. Gak 1. Lagi buyar mana? Nah, mana loro. Ya. 2 kali loh ya, macam-macam. Ya, 2 kali ya. Maka akhirnya terjadi lagi yang ketiga, namanya talak bain. Ya, kalau sudah sampai perceraian yang ketiga, tidak boleh nikah lagi. Sebelum si mantan istri ini nikah dengan laki-laki lain dan nikah beneran, tidak boleh nikah etok-etokan. Karena memang terjadi itu. Ya kan? Sebetulnya mantan suami itu masih senang dengan istrinya. Masih senang dengan istrinya itu. Maka menyewa orang laki-laki, loh, bojoku kawinan. Tapi ojo lapo-lapo. Bayar. Setelahnya itu cerai. Lalu dia tidak bisa, itu ngakali Allah itu. Jadi setelahnya talak bain, talak yang ketiga, ya, itu tidak boleh ada rekayasa. Jadi betul-betul si mantan istri nikah dengan laki-laki sesuai dengan pilihannya itu dan betul-betul buyar karena baru boleh nikah. Nah, maka kalau sudah pernah terjadi, sudah hati-hati, ojo sampai terjadi. Inilah namanya iddah ya. Surat 2 228 itu untuk perempuan yang dicerai oleh suami. Nah, itu ya. 228 ya. Adapun perempuan yang ditinggal mati oleh suami ya, surat 2 234 ya. 4 bulan 10 hari. Monggo. Surat 2 ayat 228. Ya. Dan para istri yang diceraikan wajib
menahan diri mereka menunggu 3 kali kuruk. Iya, ya, sampai di situ. Jadi kita perlu tahu batasan aja. 3 kali kuruk, ya, 3 kali suci. Tolong sekarang 234. Surat 2 ayat 234. Iya. Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri, hendaklah mereka istri-istri menunggu 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari itu yang ditinggal mati suaminya. Ya, Allah Maha tahu. Ya, artinya Allah Maha tahu itu orang yang ditinggal mati suami itu beda dengan orang yang pisahan. Orang pisahan itu kadang-kadang sepodo nekate, Bu. Temen tak sampean niku. Gak apa-apa, aku sono ngenteni. Gak usah suwe-suwe, gak usah 3 kali suci nek perlu. Tapi kalau ditinggal mati suami lain. Banyak seorang ibu yang kemudian tidak menikah lagi, tekad untuk mengantarkan anak-anaknya. Disinilah. Jadi ini batasan paling pendek, 4 bulan 10 hari. Bukan berarti harus nikah lagi, tidak harus. Mau nikah lagi boleh, seperti 2432. Nikahkan di antara kamu yang sendirian. Jadi boleh. Janda-janda menikah lagi boleh. Ya, tapi tidak harus. Tidak harus. Tidak menikah lagi, tidak apa-apa. Disinilah. Nah, sekarang talak bain. Ya. Oh, balik lagi ayatnya. Surat 2 229. Surat 2 229. Surat 2 ayat 229. Talak yang dapat dirujuk itu 2 kali. Terus Setelah itu suami dapat menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik. Jadi artinya setelahnya 2 kali, yang hati-hati. Boleh menahan dengan baik atau boleh melepaskan dengan baik. Tapi kalau sampai berikutnya yang ketiga, ya lanjut. Tidak halal. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya, suami dan istri, khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu wali khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang harus diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah. Maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim. Jadi kalau menyangkut pernikahan ini kan ada perceraian yang kita tetap memikirkan nafkah. Nah, tapi ada yang juga misalkan suami meminta kembali mahar. Makanya tadi ada kata Iya, meminta kembali mahar. Itu dengan catatan kalau belum melakukan hubungan sama sekali. Nah, perceraian yang karena belum melakukan hubungan sama sekali, suami boleh minta mahar yang diberikan. Jadi maharnya kemarin apa diminta lagi dengan syarat belum melakukan hubungan, itu ya. Terus ada lagi iddah. Kalau yang tadi kan 3 kali suci. Ada lagi 4 bulan 10 hari. Ada lagi yang tanpa iddah. Tanpa iddah. Iya, tanpa iddah. Ya. Surat 33 ayat 49. 33 49. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya. Sebelum kamu mencampurinya, terus? Maka tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Itulah. Jadi karena belum pernah bercampur, ya, nikah belum sempat campur atau karena memang tidak ada niatan bercampur, ya, lalu pisah. Tidak ada iddah, tidak usah pakai nunggu 3 kali suci, tidak usah nunggu sampai tidak ada masa iddah, ya. Nah, di sini maka berilah mereka pemberian dan lepas mereka dengan sebaik-baiknya. Nah, artinya mahar yang pernah diberikan boleh diminta lagi. Iya, itu. Tapi andai kata tidak diminta ya tidak apa-apa. Tapi boleh diminta lagi, ya.
Jadi Islam itu ngatur komplit. Iddah, ada yang 3 kali suci, ada yang 4 bulan 10 hari, ada yang tanpa iddah, ada yang masa iddahnya itu bagi orang yang hamil, masa iddahnya sampai anak itu lahir, sampai selesai nifas. Surat 65. Jadi dalam Islam iddah diatur sampai begitu detail itu ya. Surat 65. Makanya saya katakan Islam itu enak ya, urusan begini-begini ini. Ayat 4. Surat 65 ayat 4. Iya. Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi, menopause, di antara istri-istrimu, jika kamu ragu-ragu tentang masa iddahnya, maka iddahnya adalah 3 bulan. 3 bulan, bukan 3 kali suci. Dia sudah menopause ini. Ya. Kalau dia 3 kali suci, ya gak suci. Wong tidak pernah sudah menopause, sudah tidak pernah menstruasi. 3 bulan, 3 bulan. Lanjut. Iya, lanjut. Dan begitu pula. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Iya, tidak haid. Iya, terus. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. Ini yang tidak banyak ditaati oleh masyarakat. Ya. Perempuan-perempuan yang hamil, masa iddahnya sampai melahirkan anak. Ini Quran ini. Tapi kalau kita bicara mazhab, nah, kalau kita bicara mazhab berbeda-beda. Ada yang membolehkan dengan siapa saja. Tapi ada mazhab yang membolehkan dengan syarat. Ya, harus dengan laki-laki yang menghamili. Jadi mazhab berbeda-beda. Yang satu mengatakan boleh, walaupun kamu hamil boleh nikah. Dengan siapa? Dengan siapa saja. Tapi mazhab yang lain, boleh kamu nikah, tapi harus dengan laki-laki yang menghamili kamu. Kan beda, Pak. Nah, itu kalau kita bicara mazhab. Ya. Tapi kalau saya kok dalam yang larang Quran. Kalau mazhab semuanya membolehkan. Cuma bedanya di sini, boleh dengan siapa saja. Kadang-kadang orang tua anak perempuan kan untuk nutupi malu, Pak ya. Anakku kawinan. Mau anak sampean wis lah engko omaku sing iku peken. Pokoke anakku kawinan wis. Tapi kawin temenanan. Timbangane aku izin. Nah, ada begitu. Dan menurut mazhab memang dibolehkan. Ya, memang salah satu mazhab membolehkan boleh. Ya, tapi mazhab yang lain boleh, tapi harus dengan laki-laki yang menghamili. Nah, itu. Pada umumnya kan untuk menutup malu ya. Iya, itulah. Nah, baik. Kemudian tentang anak. Jadi kalau soal perbedaan ini tadi, saya balik pada Quran. Tunggu sampai melahirkan. Seorang perempuan hamil, lalu suaminya sakit, mati, atau kecelakaan mati, sama, nunggu sampai melahirkan baru boleh nikah lagi. Atau anak yang kecelakaan, hamil di luar nikah, sama idahnya, sama. Nah, itulah. Kemudian di sini masih ada lanjutannya, yang tanpa iddah sudah ini sampai di situ ya. Anak yang dilahirkan. Nah, anak yang dilahirkan kalau lahirnya itu dalam apa itu mazhab diterangkan. Jadi kalau misalkan sekarang ini Februari tanggal 19. Kalau kemudian kurang dari 3 bulan anak itu lahir,
Jadi ini nikah, ya, kurang 3 bulan anak itu lahir. Jadi misalkan Maret, April, Mei, awal Mei lahir berarti kan belum 3 bulan ya. Anak ini dinisbatkan anaknya ibunya, walaupun sudah nikah. Jadi misalkan ini nikah, setelahnya nikah, belum 3 bulan, wis lahir. Kan ada di masyarakat gitu, wis lahir. Artinya kelahiran anak dalam pernikahan ini kurang dari 3 bulan. Dinisbatkan anaknya ibunya, binti. Walaupun ada suaminya. Nah, sebaliknya yang lebih dari 3 bulan, jadi misalkan Februari nikah, lahirnya besok Desember, umpamanya, atau tidak Desember, Maret, April, Mei, Juni, Juli, umpamanya, lebih dari dinisbatkan bapaknya, bin. Jadi kalau kurang 3 bulan, anak itu binti, dinisbatkan anaknya ibunya. Tapi kalau lebih dari 3 bulan, bin, suaminya. Nah, tapi kalau yang namanya di pegawai negeri, di pegawai negeri, ketika tiap tahun memperbarui ngisi model C, nampak itu. Nikah tanggal berapa, anak lahir tanggal berapa. Nampak itu, tiap tahun itu ngisi model C. Saya kebetulan kan pegawai negeri dulu. Jadi setiap tahun kan ngisi itu, nikah, anak lahir. Kalau itu urusan kepegawaiannya moco nggak siji, nah, jadi dari itu orang Islam ini ya, diatur dengan aturan yang jelas. Nikah, talak, iddah, rujuk. Nah, rujuk itu 2 macam. Rujuk yang masa iddahnya belum habis, iya. Nah, jadi rujuk yang masa iddahnya belum habis. Jadi inilah masa iddah. Mantan suami masih ada hak untuk rujuk. Dan cara rujuknya tidak usah pakai ngundang kawan dan sebagainya. Tapi kalau sudah habis, udah. Andai kata rujuk, harus melalui pernikahan sesuai dengan aturan. Ini bedanya. Ya, nah. Dan andai kata sudah habis waktunya dia tidak rujuk, ya sudah, ikhlaskan. Andai kata mantan istri ini nikah. Biasanya kan ada orang sing dendam, Pak. Nikah bojoku tak gaibeng kan. Nah, itu yang jadi Islam itu sangat indah. Nggih, sampai di sini oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.